Pria tampan ini melihat anak-anak yang sedang belajar di bawah sebuah pohon, guys. Setelah itu dia melanjutkan perjalanan lagi dengan sepedanya. Pria tampan ini mengelilingi kampung itu untuk melihat keadaan orang-orang di sana. Kemudian dia pergi ke sungai melihat ibu-ibu yang sedang mengambil air. Melihat momen itu dia pun memotonya, guys. Seakan-akan belum pernah melihat hal seperti ini, dia mengambilnya sebanyak mungkin. Akan tetapi di dekatnya tiba-tiba ada seorang ibu yang terjatuh karena sudah kelelahan. Melihatnya si abang pun langsung mendekatinya. Bahkan dia membantu ibu itu membawakan airnya pulang ke rumahnya, guys. Karena si abang tidak tega melihat ibu itu yang sudah lemas. Setelah itu dia pun langsung pergi. Lalu tak terasa hari pun sudah sore. Si abang mencari tempat untuk tidur malam ini. Dan pada pagi harinya ketika dia masih tidur, tiba-tiba seorang bapak mendatanginya, guys. Secara perlahan bapak itu berusaha membangunkan si abang. Kemudian dia bertanya, siapa kamu? Si abang menjawab, aku bekerja untuk desa-desa kecil. Tapi aku tak punya tempat tinggal. Apakah ada hotel di sini, Pak? Mana ada hotel di sini, kata bapak itu sambil tersenyum. Kemudian bapak itu membawa si abang ke rumah ayah si gadis cantik. Setelah itu mereka berdua pun saling berkenalan. Ayah si gadis bertanya, ada perlu apa ke desa ini, nak? Aku belajar tentang desa-desa kecil dan ingin tinggal di sini selama beberapa hari, kata si abang. Lalu bapak itu menawarkan si abang untuk tinggal di rumahnya, guys. Kudengar rumah itu kosong, Pak. Aku tinggal di sana saja. Rumah itu sangat jorok, nak. Tidak apa-apa, Pak, kata si abang lagi. Dan akhirnya si abang pun diantarkan ke rumah itu dan tinggal di sana, guys. Dan tak lama kemudian beberapa orang datang ke tempat bapak itu. Mereka bingung, anak-anaknya belum punya tempat untuk belajar. Dengan sedih bapak itu menjawab, dia sudah berusaha mencari pinjaman. Bahkan dia sudah datang ke desa tetangga, tetapi tak ada dapat apapun. Ternyata si abang sedang mendengarkan mereka, guys. Dan ketika mereka lagi bingung, si abang mendatangi mereka dan bertanya berapa biaya untuk membangun sekolah. Dengan perlahan bapak itu menjawab sekitar 7 atau 8 lakh. Lalu tanpa berpikir si abang mengeluarkan suatu cek dan menulisnya, guys. Dia akan membantu mereka, kemudian memberikan cek itu kepada ayah si gadis. Namun ayah si gadis menolaknya. Dia mengatakan, Anda datang ke desa ini untuk bekerja. Ini sudah biasa bagi kami. Biarlah kami menghadapinya sendiri. Tapi si abang mengatakan, jika kita tidak berbagi kesesaran orang lain, apa gunanya aku tinggal di sini? Mereka pun sangat senang mendengarkannya, guys. Lalu keesokan harinya acara pembangunan sekolah pun akan dimulai. Akan tetapi tiba-tiba adik sang menteri datang juga ke sana. Bapak itu dan semua orang pun terkejut melihatnya, guys. Karena penjahat itu mendatangi si abang tampan. Lalu dia bertanya, siapa kamu? Cowok tampan. Kamu siapa? Tanya si abang juga, membuat penjahat itu jadi bengong. Dengan terpaksa dia menjawab, namaku Pak Uban. Lalu dia bertanya lagi, kudengar kau yang akan membangun sekolah ini, berarti kau punya banyak uang ya? Sangat banyak, kata si abang, membuat dia bengong lagi. Lalu Pak Uban itu mengatakan, jika kau turuti mereka, mereka akan manja. Nanti mereka akan minta ini dan itu, semuanya diminta. Apa yang mereka minta? Palingan sekolah, jalan, air, dan yang lainnya, kenapa tidak memberikannya? Mereka semua pun terkejut mendengarkannya, guys. Kemudian dengan kesal, Pak Uban itu pun pergi dari sana. Tetapi sebelum itu dia merintahkan anak buahnya untuk melihat dan mengawasi si abang tampan. Setelah itu dia pun langsung pergi dari sana, guys. Namun karena hal itu ayah si gadis menyuruh si abang untuk pergi dari sana. Dia takut terjadi apa-apa padanya. Aku tidak takut, jawab si abang, membuat mereka semakin terkejut. Saya telah diberitahu oleh seseorang, jika kita memiliki kekayaan lebih banyak daripada yang diperlukan, kita harus mengadopsi seseorang. Tapi dengan kekayaanku bukan hanya satu orang, aku bisa mengadopsi semua desa ini. Bapak ini dan semua orang di sana pun sangat terkejut mendengarkan perkataan si abang tampan, guys. Kemudian di hadapan mereka semua, dengan gagahnya si abang tampan berjalan sambil mengatakan, aku akan mengadopsi seluruh desa ini. Lalu dia mengatakan lagi, aku akan mengubah tempat ini menjadi tempat yang indah agar kalian semua bisa bahagia. Wadidaw, ini sangat keren, guys. Sudah tampan, mapan, baik hati lagi. Hahaha. Melihat semua itu, wanita mana yang tak bisa kelepek-kelepek dibuatnya, benar tidak? Ye. Dan akhirnya pembangunan di sana pun dimulai, guys. Semua jalan diaspal oleh kembaranku itu. Si abang langsung turun tangan sendiri memantau proyeknya itu. Tidak ada kata lelah dalam dirinya, guys, untuk kebahagiaan semua warga di sana. Lalu dia membangun rumah sakit untuk mereka dan mengisi semua fasilitasnya. Bahkan dengan cepat dia membuatkan air untuk semua warga di sana agar mereka tidak kelelahan lagi. Dan melihat air yang sudah tersedia, wanita di sana pun menjadi bahagia, guys. Kehadiran si abang di sana merubah keadaan mereka. Dan setelah itu sekolah pun jadi, guys. Si abang tersenyum melihat anak-anak itu yang sedang gembira. Wow, mantap, guys. Hahaha. Oke, guys, ikuti cerita selanjutnya ya, hanya di Snack Video.